Kali ini kita akan langsung buka forum dialog dengan beberapa Sobat Hima TV yang sudah berada di Zoom virtual pada siang hari ini. Dan yang pertama ini sudah terhubung dengan kami dan sudah raise hand dengan Mas Eko Budi. Silakan Mas Eko Budi, di mana ini Mas Eko Budi? Ya, mohon di yes dulu untuk unmute-nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Mas Eko Budi. Ya, pertama-tama saya ucapkan salim sungkem dulu kepada Buya. Oke. Saya Eko dari Ungaran, Semarang. Terkait dengan penjelasan yang kemarin, saya mau mempertanyakan yang Buya itu kan bahwasanya serahkan itu semua kepada Allah. Yang penting bentuk pola keinginan yang jelas. Jadi saya ada tanya, kalau kita mempunyai pola keinginan yang jelas, tapi tanpa kita membentuk satu bentuk implementasi atau action itu bagaimana Bu ya? Terus selanjutnya, yang saya mau tanyakan ini di dalam kitab Ra'aitullah ini, yang menjadi pertanyaan dalam hati saya itu kok nggak ada Bismillahnya itu loh Bu ya. Dan dalam bentuk tulisan-tulisan ini kan banyak ya abdu itu kan seolah-olah seperti Tuhan yang bicara. Nah ini apakah Imam An-Nafri ini apakah pernah dikasih kesempatan oleh Tuhan, dikasih kesempatan berbicara lah, gitulah maksud saya yang jadi pertanyaan. Ya, gitu. Untuk sementara ini pertanyaan itu dulu. Ya, ya. Matur suwun. Ya. Baik, terima kasih untuk Mas Eko Budi di Ungaran. Ya, kita kembali, yang jadi persoalan adalah saya mempertanyakan bagaimana saya akan mengabulkan keinginan anak saya. Ketika saya tanya, dia nggak bisa menjelaskan apa keinginannya. Lalu apa yang mau dikabul? Yang ada banting pintu, melempar piring, ngamuk sana ngamuk sini, baju dibuang-buang keluar semua. Ya maunya kamu mau apa? Nggak usah udah, sih nggak jelas kok. Jadi bagaimana Tuhan akan mengabul doamu kalau engkau sendiri tidak jelas dalam pikiranmu apa yang kau minta. Dan ini saya bukan katanya, tapi sehari-hari saya menyaksikan fenomena semacam itu. Banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, tapi dia tidak tahu apa yang dimintakan kepada Tuhan. Bayangkan ada orang berdoa sampai setengah jam. Setengah jam. Semua doa dibaca, doa akasa, doa kunut, doa barzanji, doa segala macam, ya, salawat syifa segala macam, salawat nurbuat dibaca, akasa, semua doa kunut dibaca setengah jam sampai kita aminnya capek loh, amin, 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 masya Allahumma amin, 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 selesai juga sampai capek. Nah setelah selesai. Ini orang nggak ngerti bahasa Arab loh. Saya nanya, kamu minta apa? Banyak banget. Apa yang kau mintakan? Nggak tahu. Yang di bahasa Arab nggak ngerti aja. Setiap hari kita melihat orang berdoa kepada Tuhan, tapi dia tidak tahu apa yang dimintakan. Karena doa satu dengan bahasa yang dia tidak pahami. Betul nggak? Satu pertanyaan besar bagi saya. Ada alasan kenapa sih tidak pakai bahasa Indonesia camplang. Jadi doa dengan bahasa Jawa itu camplang, artinya camplang itu nggak sedep lah. Kalau bahasa Arab sedep. Ya, yang bukan yang penting Tuhan mah nggak perlu sedepnya. Kamu maunya apa yang jelas. Kemudian lagi orang minta, ini kenyataan. Mungkinkah Anda minta kepada sesuatu kepadaku? Ya ngomong setengah jam, kok banyak banget sih permintaannya.
minta motor, minta mobil, minta rumah, minta kawin, minta sekolah, minta ini, minta ini, minta ini. Wah, banyak banget. Sampai saya juga bingung mana yang pernah dikabulkan. Iya. Jadi saya jadi bingung. Dia bacakan doanya itu pada saya seperti petisi 50 ya. 50 poin semuanya itu. Baca 1, 2, 3, saya jadi bingung. Mungkinkah ku kabulkan semuanya ini? Padahal Al-Quran sendiri itu memberikan petunjuk kepada kita, di mana para nabi, para rasul, para aulia ketika berdoa kepada Tuhan, semua bahasanya sama, to the point. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kenapa kita kepada Tuhan kita tidak to the point saja sih? Nggak usah pakai bahasa Arab. Allah bisa bahasa Jawa kok. Allah juga mengerti bahasa diam. Sekalipun tidak kau katakan dengan mulutmu, apa yang bergerak di hatimu Allah tahu kok. Bahkan justru yang bergerak di hati itulah yang didengar oleh Allah daripada suara yang keluar dari mulutnya yang berbau seperti itu. Itulah kira-kira semacam itu. Jadi artinya intinya adalah seperti itu. Ya, keinginan yang jelas, sehingga saya pernah mengatakan, mungkin Pak siapa namanya? Pak Eko Budi. Ya, Pak Eko. Mungkin Anda dengar di mana di sana nama, kalau di sini namanya kemat, donga kemat, pelet, ya, pengasihan supaya cewek itu jatuh cinta kepada kita lah, kemat namanya itu. Saya bilang nggak usah yang panjang-panjang, jampi-jampi kemat, jawokan yang nggak ada artinya, nggak ngerti saya mah. Udah gini aja, ini saya kasih ilmunya. Kalau engkau cinta perempuan dan cinta mau ditolak, nggak usah kedukun lagi dan saya kasih aja ilmunya nih. Siapa perempuan yang kau cintai? Umpamanya namanya Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Ibunya siapa? Hasanah. Oke. Yuk dihitung Husnul Khotimah itu H berapa, Sin itu berapa, Nun berapa, Alif berapa, Lam berapa, Kho berapa, Alif berapa, Ta berapa, semua sampai Hasan semuanya. Umpamanya semuanya menjadi 780. Sudah, tinggal panggil saja Husnul Khotimah bin Hasanah sebanyak 780. Langsung nengok Bu ya. Ya. Berapa nilai setiap huruf? Itu kalau nggak hafal lihat tabelnya, tabel periodiknya ada kok. Ada tabel periodiknya, dibaca ada nilainya. Itu abajadun hawazun hatayakum lamun abaja a itu 1, ba 2, ja 3, abajadun hawazun dan sebagainya. Nah, itu lebih jelas. Allah tahu, oh berarti kamu lagi senang sama si Husnul Khotimah sama anaknya Bihasanah. Oke. Dan kenapa jumlahnya macam itu? Karena semua suara adalah merupakan frekuensi. Lambang. Huruf itu adalah lambang vibrasi, nilai suaranya berapa, itulah frekuensinya adalah muncul dari bilangan vibrasi setiap huruf itu. Itu. Kemudian yang kedua apa tadi pertanyaannya? Tentang kitab ini tidak dimulai dengan kata Bismillah dan kemudian selalu manggil seolah-olah seperti omongan Tuhan. Oh iya, gitu. Saya juga sama dalam sadar puisi-puisi saya. Iya. Itu kan saya menciptakan seorang perempuan, ya kan, menciptakan seorang lelaki dan berdialog.
Dan alhamdulillah sudah 80 jilid ya. Yeah. 80 jilid kumpulan sajak saya itu dari menciptakan seorang lakon perempuan dan seorang laki yang bercinta dan menghadapi satu persoalan sampai 85 jilid sudah terbit semuanya itu. Dan itu apakah betul-betul? Ya tidak juga sih ya. Itu adalah kebebasan kita berimajinasi untuk membangun satu pemikiran supaya pemikiran kita dipahami orang lain, maka dibuatlah dialog. Dalam masa pelajaran dan bahkan Al-Quran sendiri untuk paham cerita kejadian penciptaan langit bumi, penciptaan manusia yang pertama kali, itu dibuatnya dengan dialog kok. Tuhan sendiri menyampaikan ilmunya kepada kita itu dengan cara membuat dialog. Apa dikiranya kita itu menduga bahwa ketika Tuhan berbicara kepada Adam itu Adamnya ada di depan Tuhan. Lalu Adamnya melihat Tuhan. Lalu berkata kepada iblis, "Hai sujudlah iblis kepada Adam." Lalu iblis menolak. Asalnya apa? Karena aku dicipta dari api, Adam dicipta dari tanah, aku lebih hebat dari Adam. Lalu malaikat-malaikat pun menyampaikan nota keberatannya. Untuk apa Tuhan kau menciptakan manusia yang nanti akan merusak, yang tentunya akan banjir darah? Apa tidak cukup dengan kami saja yang selalu bertasbih? Itu juga penyangkalan juga. Apa dikiranya di situ Tuhan, Adam, iblis dan Adam itu berhadap-hadapan? Ya tidak dong. Itu kan dialog teatris. Nah, ya itu semacam itu. Nefri juga sama seperti itu. Visi saya sajaknya seperti itu. Jadi itu bukan berarti Adam pernah melihat Tuhan. Bukan berarti malaikat pernah. Sampai hari ini malaikat tidak pernah melihat Tuhan kok. Setan juga nggak pernah melihat Tuhan, nggak apa. Sama seperti kita. Malah kita lebih dekat. Kemungkinan kita melihat Tuhan lebih besar daripada mereka. Dan kita lebih unggul daripada mereka, daripada iblis, setan dan malaikat. Ya, makanya disuruh bersujud semuanya. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada roh Tuhan. Wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqau lahu sajidan. Terima kasih. Ya. Demikian Mas Eko Budi di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.